Pak Anies, dan ini paling banyak bohongnya. Ya, paling banyak bohongnya Pak Anies. Harus dicatat nih. Saya mulai dari yang pertama, ya. Pak Anies menyebutkan 700 triliun anggaran Kemhan digunakan untuk belanja alutsista bekas. Ini bengis sekali nih pernyataan. Juru bicara calon presiden nomor urut 2, Daniel Azhar Simanjuntak, buka suara mengenai kritik Anies Baswedan soal pertahanan. Bahkan, ia sempat menyebut Anies bengis. Ya kan, nggak disebutkan pada saat, karena kalimat yang digunakan oleh Mas Anies adalah belanja alutsista bekas sebesar 700 triliun. Dan publik itu sudah mendengarkan pernyataan bohong itu. Dan sebagian publik itu sudah mengkonsumsi pernyataan bohong itu. Dan itu berbahaya. Menurutnya, Anies telah mengarang cerita soal anggaran Kemhan yang hanya digunakan untuk alutsista bekas. Daniel menilai statement yang disampaikan Anies ketika debat calon presiden tidak berdasar karena anggaran sepanjang 2020 hingga 2024 justru lebih banyak digunakan untuk kesejahteraan prajurit. Ia mengatakan, statement Anies tersebut kebohongan yang sangat bengis dan jahat, sengaja mau menebar hoaks hanya untuk sekedar menjatuhkan Pak Prabowo. Ini yang saya sebutkan, untuk bagian itu Mas Anies dengan terang melakukan kebohongan yang sangat bengis. Dan itu sudah dikonsumsi oleh sebagian besar orang Indonesia. Itu yang baru yang satu. Namun statement Daniel tersebut langsung dibalas oleh jubir capres nomor urut 1, yaitu Teguh. Dan alhamdulillah bisa bersama dengan para narasumber yang istimewa. Yang pertama, saya cukup tergugah nih dengan pernyataan sahabat saya Mas Daniel ini. Saya kenal beliau dulu waktu jadi ketua pemuda Muhammadiyah. Ini aktivis yang tangguh, santun. Nggak ada tuh dia punya diksi sadis, seram gitu. Bengis, Bang. Tapi rupanya sesudah bergaul panjang dengan Pak Prabowo, rupanya terbiasa dengan diksi-diksi yang lebih tajam ya. Ia mengatakan, dulu ia mengenal Daniel sebagai sosok yang santun. Usai banyak berinteraksi dengan Pak Prabowo, kini ia ketularan dengan mengatakan hal-hal yang tajam. Tidak bisa dipungkiri bahwa capres nomor urut 2 seringkali melakukan blunder dalam pidato-pidatonya. Ia kerap mengeluarkan kata-kata kasar hingga umpatan. Kalian mau dengar orasi kebangsaan? Bahwa kita harus begini. Ngantuk semua, benar ya? Tetapi bagaimana reaksi Pak Prabowo? Dan harus diakui bahwa itu reaksi yang diharapkan oleh para pendukung Pak Anies. Jadi berhasil memancing reaksinya Pak Prabowo ya? Enggak, dari artinya kita bisa melihat Pak Prabowo keluar dari karakter gemoynya menjadi karakter yang sebenarnya. Karakter sebenarnya apa? Emosional gitu, Anda ingin mengatakan begitu? Yang tegas dan berani memotong pembicaraan orang. Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, berhasil memancing capres nomor urut 2, Prabowo Subianto. Prabowo akhir-akhir ini seperti dibuat ketus oleh pertanyaan-pertanyaan dari Anies Baswedan saat debat. Tapi kan dalam debat biasa aja tegas dan memotong pembicaraan orang. Anda ingin mengatakan karakternya apa? Emosional? Anda mau mengatakan emosional gitu? Dalam format debat kemarin itu nggak boleh memotong sebetulnya. Tapi karena karakternya memang senang memotong ya begitulah. Bahkan timnas capres nomor urut 1 itu mengatakan Anies berhasil memancing watak asli Prabowo Subianto. Hal itu diungkapkannya dalam dialog di CNN Indonesia. Ia mengatakan bahwa tim IT Prabowo saatnya mencari branding baru untuk Prabowo karena image gemoy yang sudah dibangun beberapa bulan ini telah hancur. Jadi artinya berhasil, ya? Karakter gemoy itu udah selesai. Udah saatnya sekarang timnya Pak Prabowo, tim AI-nya Pak Prabowo ini mengeluarkan karakter baru. Itu klaimnya dari paslon Anda. Nanti kita tanya ke paslon 2 ya. Hal itu bukan tanpa alasan, karena usai debat, Prabowo kembali menyindir Anies Baswedan. Yang luar biasa adalah ada manusia yang mukanya tebal banget. Luar biasa. Saya kadang-kadang tidak bisa menjawab karena saking terkesimanya. Ada manusia yang macam begitu. Prabowo awalnya mengatakan bahwa ia terkesima banget melihat orang yang mukanya tebal. Selain itu, Prabowo juga membandingkan kelakuan manusia tersebut dengan binatang piaraannya. Ada yang mengatakan, karena saya ini juga hobi saya pelihara hewan. Kita kasih makan ke hewan itu baik sama kita. Tapi ada manusia
yang kita memberi dukungan, kita memberi segalanya. Yang dibalas adalah kedengkian. Ia mengatakan jika ia berada di rumah memelihara binatang, setiap kali memberikan makan, maka binatang itu akan berbuat baik kepadanya. Namun hal itu berbeda dengan tingkah laku manusia. Meskipun sudah dibantu, tetapi manusia itu lupa dengan dirinya, bahkan menyerang dirinya secara pribadi. Kalau dari ente mah, memang gue pikirin. Kalian mau dengar orasi kebangsaan? Bahwa kita harus begini. Ngantuk semua, benar ya? Tak pandai aku, siap tidak? Tak pandai aku bohong-bohongan. Tak pandai aku omon-omon kosong. Dia pintar atau goblok sih? Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, masih menunjukkan ekspresi jengkelnya saat disinggung soal lahan 340.000 hektar di debat ketiga Pilpres 2024. Adalah Anies Baswedan yang menyinggung hal tersebut. Namun, dalam sambutannya, Prabowo tidak menyebutkan nama Anies Baswedan sama sekali. Ia mengatakan, "Ya Tuhan, ya Allah, aku hanya minta satu sebelum kau panggil. Aku ingin melihat rakyatku sejahtera, hanya itu. Saudara-saudara, ada pula yang menyinggung-nyinggung punya tanah berapa. Punya tanah ini, dia pintar atau goblok sih," kata Prabowo. Ada pula yang nyinggung-nyinggung punya tanah berapa, punya tanah ini. Bukan urusan dia. Dia pintar atau goblok sih? Soalan 340.000 hektar itu disinggung Anies dibarengi dengan pernyataan masih ada 160.000 prajurit TNI yang tidak punya rumah dinas, sementara Prabowo punya lahan seluas itu. Di saat tentara kita lebih dari separuh tidak memiliki rumah dinas, sementara menterinya punya, menurut Pak Jokowi, punya lebih dari 340 hektar tanah di Republik ini. Prabowo menjelaskan lahan yang ia miliki bersifat hak guna usaha, jadi lahan negara yang memang dikelola olehnya. Dia ngerti enggak ada hak GU, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai itu tanah negara saudara, tanah rakyat, tanah bangsa. Daripada dikuasai oleh orang asing, lebih baik Prabowo yang mengelola. Manakala pemerintah memerlukan saya, segera menyerahkan. Nggak usah dibawa debat lah, Anda hanya memperlihatkan ketololan Anda. Saya tahu Pak Prabowo memiliki lahan yang sangat luas di Kalimantan Timur. Mohon maaf, sebesar 220.000 hektar. Juga di Aceh Tengah 120.000 hektar. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa lahan itu diberikan untuk dijadikan food estate. Kata Prabowo, data yang Anies sampaikan salah. Saya Menhan, saya diberi tugas beliau untuk membangun food estate 3 tahun lalu. Kita antisipasi akan ada krisis pangan waktu mengajukan lahan ini, dan itu saya waktu itu saksinya ada. Saya sudah sampaikan sebelum menjadi Menhan, saya pengusaha, saya menguasai HGU, juga salah-salah mulu. Bukan 340.000 hektar, mendekati 500 hektar. Dia mau bikin rakyat benci saya, kata Prabowo. Yang disampaikan oleh paslon-paslon yang lain, menurut saya mereka pertama datanya banyak yang salah, keliru. Kedua, masalah pertahanan ini mau dipakai sebagai bahan mencari poin politik yang menurut saya untuk sebuah negara, untuk negarawan tidak boleh.